Hai, ini saya lagi ada di Letton Coffee. Jadi ini adalah video untuk konten kita, Tovin Riau turun ke jalan. Jadi ini video untuk bulan Februari. Video ini hanya bisa 1 bulan sekali karena mohon maaf keterbatasan kami dari segi tim dan waktu. Jadi hari ini saya ada di Letton Coffee. Letton Coffee ini posisinya pas ada di bawah jembatan Letton. Jadi sebenarnya Letton Coffee adalah nama jembatan. Letton itu jembatan. Tagline mereka adalah Bridging Your Desire of Coffee, atau menjembatani nafsu Anda akan kopi. Oke, sekarang saya udah ada di pojokan nih sama owner dari Letton Coffee. Terima kasih Pak Adi sudah mau diwawancara sama Tovin Riau. Terima kasih sudah mau Tovin Riau numpang tenar ke Letton. Jadi sebenarnya tadi kita pengennya wawancaranya di dalam kedainya, cuman karena situasinya hektik banget, jadi kayaknya nggak memungkinkan. Jadi kita cari sudut-sudut pojokan di Letton. Pak Adi, sekali lagi terima kasih sudah mau diwawancara. Jadi, Pak, kenapa namanya Letton, Pak? Pertanyaan bagus. Sebetulnya jujur di awal kami bingung mau kasih nama apa kedai kopi kita, atau coffee shop lah ya. Coffee shop dalam tanda kutip caca. Oke. Setelah kita berembuk dengan keluarga lah ya, kita harus punya nama yang mudah diingat oleh masyarakat Pekanbaru khususnya ya kan. Dan kebetulan lokasi dari coffee shop yang akan kita buka waktu itu berada di seputaran jembatan Letton. Meskipun sekarang namanya sudah berubah menjadi jembatan Siak, tapi orang masih akan menyebut itu sebagai Letton. Lebih tepatnya Ligton. Iya, itu adalah kontraktor yang memang membangun jembatan itu ya. Meskipun sebetulnya itu waktu itu adalah yang bangun adalah Caltech atau Chevron ya. Tapi kontraktornya waktu itu adalah Letton. Nah, orang mungkin sudah gampang mengingat nama itu karena kita berada di situ, ya apa salahnya kita buat nama yang mudah diingat dan ada unsur kearifan lokalnya ini. Kira-kira begitu. Artinya nama lokal yang sudah cukup dikenal dan mudah diingat. Ya kan? Kemudian kebetulan juga memang ada filosofinya semacam kayak karena Letton itu sebagai jembatan. Ya kan? Maka di dalam logo yang kita ini pun memang ada kayak kira-kira itu. Ngomong-ngomong soal logo nih Pak, dengar-dengar dari anak Bapak sendiri, katanya Bapak pertama bikin logo itu pergi tukang stiker pinggir jalan ya Pak ya? Betul. Masih ini sekali, masih primitif lah katanya. Iya. Jadi stop pinggir jalan, pesan tukang stiker, guntingin logo dong. Iya. Seperti itulah kira-kira di awal kami mulai. Akhirnya, kenapa bisa akhirnya berubah logonya Pak? Ya kembali ke kalau saya kan lebih kepada hal yang fungsional, tapi anak saya berpikir berbeda ya kan. Masa sih sesimpel itu kan? Kita kan mau zaman kan sudah berubah. Selera pun sudah berubah, nggak kayak saya memang partai tua atau jadi generasi dinosaurus. Iya, betul. Jadi kalau sekarang kan udah Gen Z lah ya. Mereka punya tes yang bagusnya perbaikilah ya kan. Memang nggak lama 3 bulan 4 bulan kemudian itu kemudian di sedikit dimodif sehingga memang lebih milenial lagi. Kira-kira itu juga. Inilah kekuatan anak milenial Pak. Iya, kira-kira. Jadi kalau Pak Adi dan keluarga, jadi sebenarnya Letton ini sebenarnya usaha keluarga Pak ya. Lebih tepatnya begitu. Kalau nggak salah Pak Adi juga pernah cerita ke saya kalau dulu awal Letton Coffee
itu hanya bermodalkan titip di kulkas orang. Kira-kira begitu. Jadi kata Pak Adi bangun pagi sama anak istri giling kopi, pagi-pagi antar ke toko orang, Pak ya. Gimana begitu. ceritanya, Pak? Nah, iya. Diawali dengan sebetulnya online dulu, kita jualan Ya, online, ya. ya kan. Dan itu adalah artinya jangan melihat Letton seperti sekarang. Iya. Jadi itu berdarah-darah juga sebetulnya. Berdarah-darah. Berdarah-darah. Oke. Artinya di awal kita mulai merintis. Oke. Itu barangkali mungkin masa-masa sebutlah perjuangan yang tidak mudah ya, sulit. Artinya ketika kita jualan online, lakunya mungkin hanya 3 sampai 5 botol sehari itu ketika kita jualan online. Itu pun sebetulnya nyaris membuat kita demotivate ya, artinya Putus asa, hampir patah arang. Oke. oh udah kita beli Pada saat itu udah pakai mesin kopi, Pak? sudah. Oke. Dari awal sudah, karena kita online memang awalnya kita itu, kemudian itu membuat saya dan anak saya, Pak, ini kok kayaknya kalau jualan model seperti ini kayaknya apa berat ya kayaknya. Apa kita bisa tahan? Oke. Bisa bertahan apa tidak? Oke. Itu tahun berapa, Pak? Itu masuk bulan ketiga tahun 2018 awal di Oke. Maret lah tepatnya. Berarti ketika itu Maret, mesinnya apa, Pak? sudah langsung VBM Lolo satu grup itu. Satu Sudah grup, oke. dari Tofin ya, dari Tofin. Saya ingat betul itu. Dan pemilihan itunya juga bukan artinya sembarang memilih ya. Artinya kita melakukan satu Riset, Pak, ya. melihat para ahli ketika mereview mesin, dan akhirnya sampai pada bertanya juga kepada beberapa produsen berbagai merek lah sebetulnya. Ada 1, 2, 3 yang memang waktu itu menjadi incaran kita, sampai pada akhirnya memutuskan produk itulah yang kita pilih. Jadi, artinya kita punya mimpi, seandainya kita berhasil, itu cukup bisa mensupport usaha kita. Oke. Iya. Jadi Artinya dari awal sudah punya pemikiran. akhirnya kalau nggak salah Bapak kerjasama dengan pusat oleh-oleh, Pak ya? Ya setelah online, kemudian memang ada customer kita yang kemudian pemilik daripada oleh-oleh, kenapa nggak titip saja di gerai? Oke. Sebetulnya itulah merupakan titik balik dari mulainya dikenal oleh Masyarakat. Meskipun sebetulnya secara margin yang kita ambil itu mungkin tidak begitu menarik ya kan, buat para pebisnis kafe pemula ya kan. Tapi paling tidak justru melalui gerai itulah kita punya kesempatan diperkenalkan dengan konsumen yang lebih luas. Berarti margin kecil itu ibaratnya walaupun dapat kecil, cuman iklannya kayak gratis gitu, Pak ya? Kira-kira begitu. Jadi ada imbal balik yang di balik itu kita punya kesempatan. Jadi top of mind nih. Top of mind itu nomor 1 di pikiran orang. Betul. Ketika itu mungkin orang belum menjual botolan itu masih sesuatu Jarang, yang ya. jarang. Artinya ada 1-2 tapi mungkin ya kita termasuk yang bukan pelopor, lebih kepada berani menitip ke gerai oleh-oleh dengan harga yang Terjangkau. Kira-kira itu ya yang Oke. Terus Pak Adi pernah cerita ke saya soal semesta mendukung, Pak. Nah, yang industri donat itu, ini ada industri donat nih di samping. Itu berawal dari sebetulnya niat ketika kita memulai menjalankan bisnis. Iya. Awalnya sangat sederhana. Jadi bagaimana anak saya yang baru kuliah bisa terjun ke dunia usaha. Oke. Nah, sebagai ikutannya, saya ingin bahwa jangan hanya dinikmati oleh Kalangan keluarga saja. sendiri, Oke.
artinya bagaimana ini bisa memberikan manfaat bagi Lingkungan. ini tidak tetangga Tetangga. ya kan? Tetangga atau masyarakat sekitar. Artinya seberapa besar bisa menebarkan manfaat Oke. dan energi kebaikan buat sekitar lah, nggak usah Oke. jauh-jauh. Wah, buat perkopian Indonesia nggak usah. Yang kecil dalam skala kecil. Oke, skala gang, Pak ya. Skala gang, skala lingkungan lah ya kan. Iya, iya, iya. Nah, saya yakin ketika niat baik itu sudah kita Oke. tanamkan, ya kan? Iya. Dan saya selalu menanamkan mereka berbuatlah yang terbaik buat usaha ini, Iya. ya kan. Insya Allah sebetulnya kalau kita niatnya sudah baik, ingin menebar kebaikan, menebar manfaat, secara perlahan Oke. itu semesta akan Mendukung usaha mendukung kita. usaha kita. Ya, ya, ya. Sepanjang bahwa niatnya baik, produk yang dijual pun baik, dalam pengertian baik itu baik rasa, kualitas, itu kita tidak kompromi terhadap kualitas dan Oke, rasa. oke. Artinya nggak adalah main-main soal itu. Iya, iya, iya. Karena kalau bicara soal konsep ya, Ya. kita memang membuat dari kecil dulu ya, dari kecil, dan ketika kita buat ini kan memang kecil, tetapi usahakan bahwa Kecil tapi berdampak besar. iya, kecil mempunyai dampak atau impact yang cukup besar kepada lingkungan sekitar dulu lah. Dan Ya. memang jujur kami mempekerjakan Ibu-ibu. ibu-ibu termasuk tetangga. Barista kita ada beberapa yang memang 3-4 dari tetangga. Oke, oke. Kita didik, kita berdayakan Oke. sampai mereka bisa berdiri kari dan memperoleh penghasilan yang tidak kalah Dengan pendapatannya korporat. dengan korporat. Kira-kira itu ya. Ya, Ya, ya. mungkin kira-kira begitu niat awalnya sudah Oke. baik. Ya. Ya insya Allah sebetulnya itu akan didukung oleh ya itu tadi artinya feedback produk yang kita buat itu juga saya selalu menekankan pada karyawan, buatlah yang sebaik yang kamu bisa lakukan. Saya akan sediakan produk yang juga upayakan terbaik. Oke. Dari sumber-sumber terbaik, salah satunya jujur dari Taufik. Itu sebagai salah satu pendukung support kita. Kalau kita bisa menghasilkan produk yang baik, Ya. hanya waktu yang tinggal bicara, Betul. waktu. Artinya, Tinggal sabar. Iya, sabar, konsisten, jangan patah semangat. Ya. Di awal mungkin memang berat, Ya. tetapi ya lama kelamaan ada para ahli kopi yang mengatakan great kopi atau kopi yang baik itu akan menemukan penikmatnya itu. Ya. Jangan pernah menyerah terhadap upaya yang dilakukan apa Ya, sekecil ya. kira-kira. Ya, betul. Karena kalau kopinya enak, orang akan ngomongin usahanya. Kira-kira gitu ya. Jadi akan menghasilkan people recommendation. Betul. Jadi Great coffee, great people. sepertinya kayaknya di Instagram Leton juga nggak aktif, Pak ya. Nggak aktif iya, di betul. Instagram, hanya nge-repost postingan orang. Kenapa? Iya. Kenapa bisa meledak, Pak? Ya, saya Apa pernah, tipsnya? Bagaimana cara supaya mungkin untuk viewers yang baru mau mulai usaha atau udah punya usaha yang patah arang tadi, Ya. mungkin Pak Adi ada saran supaya Ya. mereka bisa semangat lagi. saya pernah melihat videonya Ko Herman, mencari Herman. Salah satunya adalah masalah first impression. First impression. Ya, jadi kesan pertama ketika orang mencoba kopi Oke, kita. oke. Saya selalu nanamkan, kamu buat kopi harus enak ya. Berarti, Ketika diseruput pertama kali, nggak ada cerita nggak enak gitu. ya betul. Begitu orang kesan pertamanya sudah oke, itu nggak perlu kita jor-joran Ngiklan. iklan dan sebagainya. Boleh sih sekali-kali Oke, ya oke. ini ya secukupnya. Iya, iya. Tetapi tetap quality produk itu menjadi, karena kita kan memang tempatnya kecil ya, jadi utamakanlah quality produk dari yang kita Oke. buat, kita sajikan. Oke. Kalau seruputan pertamanya enak, Iya, si customer yang akan mengiklankan. kira-kira begitu. Gitu ya. Makanya kita kan lebih ke
merepost. Ini kan nggak jujur memang belum sempat tertangani dengan baik. Iya. Secara pelan-pelan kita akan. Berarti kedepannya harapan Bapak pengen punya Ya biar lebih medsos inilah, yang lebih mantap lagi ya. Lebih kekinian lah kira-kira. Oke. Ya, itu kira-kira kayak mana. Jadi memang ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa memang tidak cukup hanya dengan quality product ya. Memang di industri kopi ada dua hal lain. Contohnya misal bagaimana service jadi quality service jadi ada quality product, ada quality service, satu lagi ambien dari suasana daripada kedai kopi yang sebetulnya itu mewakili bagaimana experience si customer untuk datang lagi ke tempat kita. Jadi selain dari produk yang harus sebisa mungkin terbaik lah ya. Terbaik dari yang bisa versi kita usahakan versi kita. Kemudian quality service dari orang-orang Letton, baristanya, waiternya, kasirnya ya. Bahkan tukang parkirnya ramah loh Pak. Iya, itu tadi betul. Jadi sampai kepada tukang parkir, usahakan kalau mungkin teman-teman pernah ke Bali ya kan, bagaimana seluruhnya tuh mendukung. Betul. Parkir, mau tukang jualan yang lain. Iya. Itu menopang, artinya mendukung bagi berjalannya industri, tidak hanya industri kopi, tapi ada jasa-jasa lainnya itu terbangun. Kalau ambience-nya itu berarti dibentuk oleh apa Pak? Salah satunya sebenarnya dibentuk oleh bagaimana kita menyikap bagaimana interaksi manusianya Pak ya? Kira-kira iya. Saya ingat bahwa satu kedai kopi itu merupakan lokus sosial, artinya suatu tempat orang berinteraksi, bersosialisasi. Jujur di awal kita nggak touch itu. Tetapi lama-kelamaan karena permintaan dari customer mau adalah tempat nongkrong untuk kita pikir apa salahnya kita buat meskipun kecil kan? Sehingga mereka butuh tempat yang secara ini mereka bersama dengan kawan-kawan, entah yang dibicarakan hal-hal yang simpel sampai ke hal-hal yang lebih serius. Kira-kira itu Pak. Jadi terus Pak, itu di depan itu saya lihat ada apa ya kita bilangnya, saung lah ya, semacam saung untuk Gojek Pak ya. Ini. Iya. Yang ini ya. Untuk itu multifungsi sebetulnya. Driver ojol ya. Iya, multifungsi. Jadi kalau di saat orang perlu ngecas handphone, ibadah termasuk ibadah bisa dilakukan di situ, termasuk ojol yang mungkin mau selonjoran. Jadi kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk silahkan dioptimalkan fasilitas yang ada. Yang saya lihat juga beberapa driver yang tiduran ada, tapi di saat nanti jamnya sholat mungkin dimanfaatkan juga itu. Jadi multifungsi. Berarti Bapak menghargai ojol. Artinya semua pihak yang terlibat yang akan saling mendukung ya kan? Saling mendukung usaha, saling mendukung tadi semesta mendukung ojolnya lah, tukang parkirnya lah ya kan, termasuk penjual-penjual di sekitar sini yang ada menunya dijual di sini. Indomie. Ada Indomie, tapi ada tukang roti bakar. Dia ada di luar arena sini. Boleh masuk ke sini? Boleh. Tanpa kita cas gitu kan. Silakan pesan dari area sekitar sini, dijual di sini. Duitnya bayar kemana Pak? Boleh langsung, boleh melalui kita, nggak ada masalah. Bapak ambil persentase atau enggak Pak? Sebagian ada yang ambil persentase, sebagian ada yang sama dengan ketika mereka membeli di sana. Dan mereka yang dijual dengan harga sama berarti akan kasih Bapak sedikit komisi atau? Ada yang iya, ada yang tidak, ada yang sama. Jadi istilahnya kita seenaknya buat itu aja. Yang penting fair lah. Yang betul. Mereka bisa jalan, kita pun ikut terbantu dalam pengertian variasi makanan yang kita jual ada.
Kalau Seperti dia makan, kalau dia makan dia haus ngopi lagi. 3 kali lagi kira gitu, dan bisa lebih lama. Oke. Kira-kira gitu. Jadi ada hubungan mutualisme ya, saling menguntungkan. Kita pun minuman kita terjual bagus, kemudian mereka jualan pun dia. Ya. Jadi ada roti bakar, ada ayam geprek, bukan kita yang jualan, Oh iya. tapi mereka boleh pesan. Oke. Jadi semenjak ada kopi ini, itu ada tiga booth yang bukan milik kita. 3 bahkan kalau burger masih ada itu kawan juga sih. Iya. Dan itu istilahnya ya, mereka bisa jalan, bisa hidup, kenapa tidak? Oke. Itu yang saya bilang bahwa kalau bisa memberikan manfaat kepada pihak lain, kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan Terus sehingga, Pak, sorry dipotong. Ya. Dengar-dengar rencananya Letton akan buka cabang. Ya, insya Allah sebetulnya seharusnya sudah sejak lama. Oke. Buka, tetapi karena disibukkan oleh penanganan di sini ya kan, kita akan buka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam sebulan ke depan kita sudah bisa. Ini tempatnya kecil. masih dirahasiakan Tidak, atau? kalau tempat di daerah sekitar Sutomo. Sutomo. Ya, lampu merah Sutomo tidak jauh dari situ. Oke. Konsepnya masih sebagai go and grab, artinya take away. Oke. Karena memang strong kita ada di situ ya kan. Iya. Kalaupun untuk nongkrong mungkin kita pikirkan kemudian. Itu dilihat situasi, kalau memang dibutuhkan nanti ditambahin kursi. Kira-kira begitu. Jadi konsepnya lebih ke go and grab, dan untuk mengakomodir customer kita yang lokasinya berada di seputaran Sudirman dan sebagainya. Tujuan buka cabang apa Pak? Pertama memecah kerepotan kita yang memang babak belur kita sebetulnya Di sini ya. Iya. Itu dengan jumlah orang yang sebetulnya menurut perhitungan kita sudah lebih pun masih tetap kurang. Oke. Bayangkan di bar kadang-kadang ada 4 atau 5 4 orang barista dengan kerja semua. sekecil itu. Oke. Masih cukup dibuat repot. Akhirnya kita buat Cabang ini Bapak investor atau Kita organik? tangani Organik Pak ya, berarti. sekaligus artinya kita tangani, kemudian barista sebagian dari ini mungkin akan ditarik ke sana. Oke. Sebagian Berarti dari- ini benar-benar alami buka cabang tanpa adanya pemodal dari luar. Nah, kalau penawaran itu sudah banyak sebetulnya. Bapak tolak semua. Bukan tolak, kita tidak siap. Tidak siap ya, tidak siap. Ya. Tahu-tahu nanti Iya. mengecewakan. Iya, artinya daripada kita betul nanti malah tidak perform ya kan. Iya. Ya sudahlah, nanti kecil-kecil aja dulu. Ya kan? Jadi bergerak dari kecil, kemudian ada yang memang yang menawarkan untuk buka di semua area lokasi Pekanbaru dengan modal dari investor, tapi kami dengan jujur terus terang kita katakan kita belum siap di saat ini. Pak, ini mungkin sisa 2 pertanyaan lah Pak. Yang pertama, Letton kan sudah berhubungan atau bermitra bisnis dengan Tovin sekian lama lah, dari awal Letton 2 berdiri. tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Ada testimoni nggak Pak? Ya. Ibaratnya ini numpang tenar nih Pak. Iya, sejak awal memang kita ketika mencari mitra yang bisa dipakai lah ya oleh Letton, itu memang sudah jatuh hati duluan lah. Iya. Tetapi tidak sembarang jatuh hati, kita harus melihat juga track record, termasuk performan daripada Tovin langsung ke Jakarta. Artinya ke Jakarta langsung, saya melihat seperti apa Tovin. Kemudian ketika memilih gear atau equipment yang akan kita pakai pun sebetulnya yang terbetik di dalam pemikiran kita adalah bagaimana after sales service-nya ya kan. Bagaimana ketika mesin kita punya masalah dan itu tidak bisa ditangani secara cepat ya akhirnya kita memang jujur memilih itu, kemudian terbukti memang supportnya sangat bagus. Artinya hari ini dipanggil, pagi dipanggil, siang sudah bisa untuk merespon apa yang kita maui. Termasuk sebenarnya tidak hanya di alat, termasuk bahan baku yang memang
jujur hampir sebagian besar memang dari Taufin ya kan. Iya. Itu pun juga supportnya baik sekali. Bagus, bukan cukup, malah lebih dari harapan kita ya. Artinya jujur memang bisa diandalkan lah mengenai ketersediaan daripada bahan baku tadi. Kan ada ketika kita memilih bahan baku ini bagus, tapi sering putus, nah itu kan jadi bermasalah untuk kita. Itu yang memang dari setelah sekian lama berjalan. Nah, jadi percayakan kepada kepada sebutlah distributor ataupun perusahaan yang memang punya track record bagus, punya ketersediaan bahan baku yang bagus, dan after sales service-nya juga mumpuni. Kira-kira itu. Oke, ini mungkin sebagai penutup Pak Adi, ada apa harapan Pak Adi akan bisnis ini ke depannya? Harapan dan mungkin impian terhadap bisnis ini, atau Pak Adi mungkin ada yang pengen disampaikan kepada mereka-mereka yang masih muda, karena saya tahu Pak Adi bukan orang yang pelit ilmu. Ya. Silakan Pak. Baik. Jadi memang semacam impian Letton itu mempunyai peran yang cukup berarti lah ya di dunia perkopian Minimal lokal, di tetangga, lokal. Bisa jadi rujukan lah ya kan, referensi buat terutama sih yang baru. Kalau yang sudah duluan, kami percaya mereka lebih punya strategi dan punya gaya masing-masing. Tapi pesan saya lebih kepada tetap semangat untuk untuk berkarya atau masuk di industri kopi, karena peluangnya masih sangat luas. Begitu luasnya sehingga semakin banyak kedai kopi pertumbuhan kebetulan memang sedang makin bagus bagi tidak saja industri kopi tapi bagi konsumen. Mereka menjadi punya pilihan yang lebih banyak, lebih bervariasi. Kuncinya memang satu, buatlah produk yang menjadi pembeda bagi yang lain. Sehingga saya ketika ditanya, Om, kira-kira sebetulnya Om kopinya apa saja, saya dengan senang hati atau dengan terbuka akan mengatakan ini loh kopi yang kita buat. Bahwa kemudian teman-teman meniruplek nggak ada masalah, karena saya yakin masing-masing orang punya taste masing-masing, punya referensi taste yang yaitu tadi gramasi aja bisa berbeda. Sehingga mungkin saja ketika itu berbeda punya kekhasan bagi masing-masing, konsumen menjadi punya pilihan yang makin bervariasi. Aku cocoknya kemana? Betul. Jadi istilahnya jangan pernah lelah untuk mencoba, karena jujur di dunia kopi itu punya banyak jenis kopi-kopi unggulan. Ya. Cuman jangan pelit dalam pengertian ketika nanti kita untungnya nggak banyak dong. Jangan khawatir soal itu. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh masing-masing, sehingga nanti akan ketemu menjadi pembeda bagi kafe yang satu dengan yang lainnya, dan itu buat konsumen menjadi happy, senang. Makin banyak variasi yang bisa di create lah ya oleh masing-masing coffee shop, itu makin bagus sebetulnya. Ini penutup. Terima kasih Pak Adi udah mau nyempetin waktu di wawancara sama saya dari Taufin Riau. Jadi pelajaran yang kita bisa tangkap hari ini atau yang kita bisa petik hari ini adalah kalau niat baik, usaha kita punya niat yang baik, semesta akan mendukung. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Semoga cuan selalu. Amin. Nantikan Letton jilid kedua sih.